Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat video pembuka di PowerPoint. Langsung aja ke tutorialnya. Klik kanan pada area putih, kemudian ke format background, lalu pergi ke file, pilih warna untuk backgroundnya sesuai selera. Hapus kolom click to add subtitle. Caranya diklik aja pada garisnya lalu klik delete. Pergi ke insert lalu ke picture. Di sini aku mau menambahkan stiker. Lalu pergi ke remove background, hapus background dari stikernya. Lalu perkecil aja dan tempatkan di pojok bawah. Tambahkan shape berbentuk lingkaran, tempatkan di sebelah stiker. Atur warnanya di save file, lalu outline-nya dihilangkan. Di sini aku duplikat lingkarannya, jadi bikin 3 dan warnanya dibeda-bedakan. Duplikat lagi lingkaran, lalu yang ini save file-nya dihilangkan dan outline-nya berwarna putih. Tempatkan di garis luar lingkaran yang berwarna. Simpan di ketiga lingkaran yang berwarna itu. Lalu satu-satu lingkaran yang berwarna dengan lingkaran yang putih di grup aja. Pergi ke insert, lalu tambahkan shape berbentuk rectangle. Tempatkan di sisi sebelah kiri. Klik kanan pada shape-nya, lalu edit point. Bentuk aja bebas. Kemudian beri warna dan outline-nya dihilangkan aja. Tambahkan shape berbentuk curve. Lalu pergi ke save outline, pilih weight, dipertebal aja weight-nya. Kemudian diduplikat jadi 2. Pergi lagi ke insert, lalu ke picture, pilih foto dari channel YouTube kalian. Sini karena terlalu besar jadi aku mau crop, kemudian diperkecil aja gambarnya, tempatkan di tengah. Tambahkan lagi save berbentuk curve, lalu arahkan di sisi-sisi foto kalian. Jadinya seperti itu, lalu pergi ke format, save file-nya kasih warna putih dan save outline-nya dihilangkan. Kemudian pergi ke send backward, simpan di belakang foto. Jika bentuknya kurang pas, kalian tinggal edit point aja. Lalu foto dan save berwarna putihnya di grup aja. Tambahkan lagi save berbentuk rectangle, tempatkan di bagian bawah foto. Kemudian beri warna, lalu outline-nya dihilangkan. Duplikat menjadi 4. Dan yang 2 itu diperkecil, lalu warnanya dibedakan. Tambahkan teks pada rectangle-nya di sini. Login ID, kemudian password, lalu login, lalu cancel. Lalu di grup aja. Tambahkan shape berbentuk up arrow, lalu di klik kanan dan edit poinnya. Perkecil lebar bagian bawahnya. Setelah itu, ubah save file-nya jadi warna putih dan save outline-nya berwarna hitam. Tempatkan tanda panahnya di luar slide. Tambahkan animasi berbentuk line pada tanda panahnya dan arahkan line-nya ke arah tulisan login. Tambahkan animasi pada foto dan rectangle. Ini seharusnya ditambahkan sebelum
menambahkan animasi pada tanda panah tadi. Tapi karena udah terlanjur, tinggal dipindahin aja urutan animasi tanda panahnya menjadi di bawah urutan animasi rectangle. Cara memindahkannya, kalian pergi ke animation pane, lalu klik yang picture 2, kemudian di drag menjadi di bawah grup 42. Kemudian klik ketiga lingkaran tersebut dan tambahkan animasi berbentuk spin. Lalu atur startnya menjadi with previews. Pergi ke animation pane, lalu pilih grup 23, klik pada tanda panah ke bawah, lalu pilih timing. Atur pada repeat menjadi until end of slide, kemudian durasinya atur menjadi 3 sekon. Atur startnya menjadi with previews. Lakukan juga pada grup 24 dan grup 1 atau lingkaran yang ketiga-tiganya. Sekarang coba kita play. Pindahkan urutan grup 23, grup 24, dan grup 1 menjadi sebelum picture 2. Duplikat rectangle bertuliskan login dan password. Hilangkan save fill dan save outline-nya. Kemudian pada rectangle yang sebelumnya, tulisan login dan password-nya juga animasi pada aja. Tulisan login dan password seperti animasi pada rectangle-nya. Kemudian tambahkan animasi yang kedua, pilih yang disappear. Setelah itu tempatkan teks tersebut di atas rectangle yang berwarna. Pindahkan animasi picture 2 ke bawah animasi rounded rectangle yang animasi 1. Coba play. Nah, jadinya kayak gitu. Pada animasi disappear tulisan password, kita geser ke sebelah kanan. Bahkan text box, tulis tanda bintang, kemudian beri animasi split. Pindahkan animasinya ke sebelum rounded rectangle password yang disappear. Lalu tempatkan text box-nya di atas tulisan login. Tambahkan animasi kedua pada tanda panahnya, pilih yang disappear. Lalu pindahkan urutannya menjadi sebelum animasi disappear password. Duplikat tanda panahnya dan untuk animasi tanda panah yang kedua arahkan ke arah password. Pindahkan urutan animasi picture 2 yang lain ke sebelum picture 2 yang disappear. Duplikat textbox-nya. Nah, untuk textbox yang pertama aku mau ganti jadi nama channel YouTube aku. Ubah font nama channel YouTube-nya. Duplikat lagi tanda panahnya, kemudian arahkan animasi lainnya ke tulisan login. Sekarang coba kita play. Aku mau memberikan animasi pada shape berbentuk line, tambahkan animasi berbentuk wipe, lalu atur efek optionnya from top. Beri save effect pada rectangle, pindahkan urutan animasi lainnya ke sebelum animasi pertama grup 23. Pergi ke select, lalu ke select object, lalu di drag aja di area slide-nya. Lalu tambahkan animasi di add animation. Pilih yang shrink and turn. Kemudian untuk semua animasi yang dan atur durasinya menjadi 01,40.
Aku mau menambahkan GIF yang sudah aku download, masuk ke insert lalu ke picture, pilih GIF-nya. Kemudian tempatkan beberapa di area slide. Pergi ke animasi pertama, save berbentuk line, lalu atur timingnya, pergi ke repeat, pilih until the end. Pindahkan animasi dari GIF ke paling atas. Tambahkan animasi kedua pada semua gambar kupu-kupu, pilih yang shrink and turn. Kemudian atur startnya menjadi with previews. Nah, hasilnya seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.
Masuk ke PowerPoint, lalu ke desain, pergi ke page setup, pilih yang A4. Lalu ke home, pilih layout yang blank. Pergi lagi ke desain, lalu ke slide orientation, pilih yang portrait. Pergi ke insert, lalu ke shape, tambahkan bentuk rectangle, tempatkan di sisi sebelah kiri, lalu atur aja warnanya dan outline-nya dihilangkan, lalu tambahkan shape effect juga sesuai keinginan kalian. Tambahkan lagi shape, lalu tempatkan di area yang putih, atur juga warnanya dan tambahkan teks tulisan kurikulum vitae. Atur juga shape fill dan shape effect-nya sesuai keinginan. Tambahkan lagi shape, kemudian ini diisi teks biodata, lalu di bawahnya nanti tambahkan text box dan isikan biodata kalian. Duplikat kolom yang bertuliskan biodata, lalu ganti tulisannya dengan riwayat pendidikan. Setelah itu di bawahnya tambahkan text box dan tulis riwayat pendidikan kalian. Selanjutnya duplikat lagi kolom yang riwayat pendidikan, lalu ganti namanya menjadi pengalaman kerja. Kemudian tambahkan foto kalian dan simpan di area yang berwarna ungu lebih gelap. Tambahkan lagi text box, lalu tulis nama kalian. Atur font dan ukurannya. Kemudian pergi ke insert, lalu ke picture, tambahkan logo WhatsApp atau telepon dan email juga. Setelah itu tambahkan text box di sebelahnya, isikan nomor HP kalian dan email kalian. Tambahkan lagi shape berbentuk rounded rectangle, kemudian diduplikat dan beri warna yang berbeda pada keduanya dan hilangkan outline-nya. Lalu warna yang lebih terang simpan di atas rounded rectangle yang lebih cerah. CV-nya udah jadi deh. Kalau kalian ingin mengubah format filenya menjadi JPG atau PNG, kalian bisa pergi Save and Send, lalu ke Change File Type, pilih mau ke PNG atau JPEG, lalu tinggal klik Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat brosur di PowerPoint. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita pergi ke slide orientation, pilih yang portrait, lalu ke page setup, pilih yang A4. Kemudian kita pergi ke home, lalu ke layout, pilih yang blank. Setelah itu tambahkan shape berbentuk rectangle, drag di seluruh area slide, lalu ke shape fill, pilih warnanya sesuai selera dan hilangkan outline-nya. Tambahkan lagi shape berbentuk rectangle, lalu tempatkan di atas. Kemudian klik kanan, lalu ke edit point. Di sini edit aja poinnya,
bebas. Jika sudah selesai, ubah warnanya di save file. Di sini aku pakai warna merah. Lalu tambahkan save effect. Lalu pergi ke insert, pilih picture, tambahkan gambarnya. Kemudian save yang berwarna merah di bring to front. Lalu tambahkan text box, ketikkan nama produknya, atur font dan ukurannya. Tambahkan lagi save berbentuk rectangle. Hilangkan save filenya dan outline-nya, pergi ke dashes, pilih yang garis putus-putus, dan atur aja warnanya. Duplikat save file yang garis putus-putus itu, lalu tempatkan di luar foto yang satunya lagi. Tambahkan lagi text box, lalu ketik nama menunya. Tambahkan save berbentuk lingkaran, lalu atur warnanya. Tambahkan save effect. Untuk menarik perhatian, di sini aku mau menambahkan keterangan diskon. Tambahkan shape berbentuk rectangle lagi, lalu tempatkan di bagian bawah. Atur save file-nya dan hilangkan outline-nya. Masuk ke picture, lalu tambahkan gambar seperti lokasi gitu. Hapus background-nya, lalu tempatkan di rectangle bagian bawah. Tambahkan text box di sebelah logo lokasi, lalu ketik alamatnya. Tambahkan logo media sosial atau logo telepon, lalu hapus background-nya. Setelah itu tempatkan di sebelah lokasi. Sekarang tambahkan text box untuk menulis nama sosial medianya atau bisa juga nomor HP. Tambahkan lagi text box untuk menuliskan harganya.
Sudah jadi brosurnya. Sekian video kali ini, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat piagam penghargaan di PowerPoint. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu PowerPoint. Kemudian pergi ke layout, pilih yang blank. Setelah itu, pergi ke design. Kemudian ke slide orientation, pilih yang landscape. Setelah itu ke page setup, pilih A4 dan OK. Masuk ke insert, lalu ke shape, pilih yang rectangle, kemudian tempatkan di bagian atas, lalu edit poinnya, bentuk menjadi garis melengkung seperti itu. Atur shape fill-nya dan hilangkan outline-nya, kemudian diduplikat aja dan ganti warnanya. Setelah itu tempatkan di belakang shape yang pertama dan bentuk seperti itu. Tambahkan save effect pada save yang kedua. Tambahkan lagi save effect berbentuk rectangle. Lalu simpan ke arah bawah. Atur save fill dan save outline-nya. Kemudian diduplikat aja. Untuk rectangle yang kedua, warnanya tetap disamakan, tapi outline-nya dipertebal aja. Kemudian tempatkan di atas rectangle yang pertama dan ukurannya diperkecil. Jadi seperti itu. Tambahkan save effect pada menu format. Kemudian di group aja, lalu desain backward. Tambahkan shape berbentuk 10 point star dan shapes berbentuk lingkaran. Kemudian atur shape fill-nya dan gradiennya di format shape. Pada yang lingkaran juga disamakan warnanya. Kemudian save outline-nya dihilangkan. Lalu pada keduanya tambahkan save effect juga yang sama. Kemudian tambahkan teks pada yang lingkaran. Atur font, ukuran, dan warna teksnya sesuai keinginan kalian. Tambahkan shape berbentuk chevron, lalu warnanya disamakan dengan yang seperti tulisan Best Award. Karena saya merasa belum pas dengan warnanya dan save efeknya, saya mau ganti lagi di sini. Jika sudah, bentuk chevronnya diduplikat aja, kemudian yang satu dirotasi, kemudian tempatkan di bawah yang bentuk pitanya. Setelah itu di grup. Tambahkan text box, lalu tulis piagam dan atur fontnya dan ukurannya. Lalu text box-nya diduplikat dan ganti dengan kalimat penghargaan. Kemudian ukuran hurufnya diperkecil dan fontnya juga dibedakan dengan piagam. Tempatkan di bawah piagam.
Kemudian saya menambahkan lagi text box. Di sini diketik diberikan kepada, bedanya ini save diberi save file. Di bawah tulisan diberikan kepada, tambahkan text box berisikan nama penerima penghargaannya. Atur font dan ukuran hurufnya diperbesar. Kemudian aja. Teksnya diberi underline. Tambahkan lagi text box yang berisi kalimat dari piagam tersebut. Tambahkan shape berbentuk line, simpan di atas tulisan tanda tangan. Atur warna dan weight dari line-nya. Kemudian tambahkan logo, masuk ke insert lalu ke picture. Grup semuanya. Jika ingin menduplikatnya, kalian bisa pergi ke layout lalu duplikat slide. Kalau ingin merubah jadi JPEG atau PNG, kalian bisa pergi ke file lalu ke save and send lalu pilih PNG atau JPEG. Kemudian klik save as. Setelah itu tinggal namakan filenya lalu save. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.